Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Febriandayani Manurung. Saya salah satu mahasiswi STT Injil Bakti Caraka. Di kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana panggilan saya dan bagaimana respon saya terhadap panggilan kepada saya. Di mana saya dari kecil sampai SMP itu saya tidak pernah terpikir menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi di waktu saya sebulan menduduki SMA itu saya sudah melayani Tuhan, dikarenakan saya ada nazar kepada Tuhan, di mana saya berkeinginan masuk ke salah satu SMA favorit saya. Di saat menunggu pengumuman itu saya berdoa terus kepada Tuhan, dan tanpa saya sadari saya mengatakan bahwasannya jika saya lolos saya akan melayani Tuhan sesuai dengan kehendak dan sesuai rencananya. Dan di situ saya tidak langsung menepati kata-kata saya itu. Karena saya berpikir saya itu tidak pantas, saya itu tidak layak, karena saya itu orang yang pemalu, tampil di depan tidak bisa, bernyanyi tidak bisa. Tetapi kegelisahan itu terus ada. Terus setelah itu saya mencoba memberanikan diri, meminta izin kepada salah satu guru sekolah minggu untuk mengizinkan saya untuk ikut melayani bersama mereka, dan mereka mengizinkan. Dan di situ juga saya mulai melayani Tuhan, dan saya juga berpikir bahwasanya saya melayani Tuhan dikarenakan nazar itu. Saya seperti tidak ada niat, tetapi saya cuma sebatas menepati saja. Tetapi di tahun 2019 saya tanpa saya sadari, ketika salah satu guru saya bertanya kepada saya, bertanya tentang cita-cita. Di situ saya tanpa saya sadari saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang pendeta. Dan dari situ, setelah itu singkat cerita saya melupakan lagi. Dan di tahun 2021, di mana di saat semester 2, di situ saya sudah mulai bimbang mau kemana saya melangkah. Tetapi di saat saya bimbang itu, yang terlintas ataupun di dalam hati saya itu cuman bahwasannya saya harus jadi hamba Tuhan, begitu. Saya takut mama saya tidak diizinkan. Lalu saya mencoba mengambil kuliah reguler dan saya dikasih izin. Dan saya mengambil 2 jalur, yaitu jalur SBPTN sama jalur PBUD, di mana SBPTN ini melalui ujian dan PBUD ini melalui jalur rapor. Mana di saat saya mengikuti jalur SBPTN ini, di saat tes itu saya merasa nyaman saja. Tetapi setelah saya ujian, kenyamanan itu hilang. Yang terlintas dalam hati saya itu, kamu harus jadi hamba Tuhan. Tetapi saya menghiraukan itu, dan saya tetap berkeras hati. Dan setelah itu, tidak nyamanan itu terus berlanjut. Di saat saya bimbang atas semua itu, tiba-tiba teman saya salah satu ada yang ngechat saya dari WhatsApp, dan dia mengatakan begini, kamu dapat panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Dari situ saya terkejut. Masa ada panggilan dari WhatsApp? Jadi saya situ menghiraukan, saya bilang begini kepada teman saya itu, jika kamu mau menjadi hamba Tuhan ya kamu saja. Karena saya tidak percaya bahwa panggilan itu dari WhatsApp atau dari chat. Lalu dia mengatakan begini, panggilan itu ada berbagai macam, ada yang langsung Tuhan yang mengatakan kepada dia, dan ada dari Roh Kudus, dan bahkan ada ajakan dari seseorang. Nah dari situ juga saya menghiraukan, saya mengatakan kepada dia juga, saya ingin menunggu hasil tes dari SBPTN saya. Jadi dari situ saya menghiraukan, dan kegelisahan itu terus berlanjut, dan saya menyerah. Saya berdoa kepada Tuhan, jika memang Tuhan setuju saya berkuliah di jalur reguler ini atau SBPTN ini, Tuhan lancarkan saja. Jika tidak, Tuhan gagalkan aja bagaimanapun caranya. Nah dari situ saya menunggu terus. Hasil keluarnya tes SBPTN itu di tanggal 21 Juni, hasil SBPTN saya itu keluar, dan hasil yang saya terima itu adalah tidak lolos. Nah dari situ saya tetap berkeras hati, tetapi hati saya di sisi lain mengatakan bahwa saya harus jadi hamba Tuhan, tetapi di sisi lain saya menolak
panggilan itu. Lalu saya berkekeh menunggu satu jalur lagi, yaitu jalur PBUD, di mana itu tanggal 14 Juli keluarnya. Tetapi kegelisahan itu terus ada, Dan pada saat doa syafaat, teman saya ini mengajak lagi, teman saya ini mengatakan lagi, bahwasannya kamu dapat panggilan, kenapa kamu mengeraskan hati? Terus di situ saya mengatakan kepada dia, nanti saya jawab, saya mau berdoa dulu. Di situ saat saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, tiba-tiba rasa keras hati saya itu hilang, dan saya tanpa saya sadari saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan dan menjadi salah satu hamba Tuhan. Dan di situ setelah selesai doa syafaat itu, saya meminta formulir kepada pendeta saya. Kebetulan pendeta saya memiliki 2 formulir, dan salah satu formulir itu kepada saya. Dan di situ juga saya mengatakan kepada pendeta saya itu, saya mau berkomitmen kepada Tuhan, tetapi saya tidak langsung menyetujui ini bahwasanya saya benar-benar ikut, karena saya mengambil keputusan ini untuk saya belum tahu, dikarenakan saya masih ada salah satu jalur yang saya ikuti, di mana jika saya lolos dari jalur ini, tetapi saya tidak mengikutinya, saya akan dikenakan denda sebesar dengan jumlah uang per semester dari PBUD ini. Dari situ pendeta saya bilang, ya udah, tanya dulu sama orang tua kamu. Nah, setelah saya menanya kepada orang tua saya situ marah besar dikarenakan saya mengambil keputusan tersendiri. Dan di situ orang tua saya bilang, bagaimana kamu menjadi seorang hamba Tuhan, sedangkan cara bicaramu saja belum bisa kamu atur, masih ceplos-ceplos. Nah, dari situ saya sedih. Saya juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang mau ini, Engkau yang mau saya menjadi salah satu pengikutmu, dan Engkau yang harus meluluhkan hati orang tua saya. Di situ besok harinya itu saya juga minta izin kembali kepada mama saya, dan puji Tuhan mama saya izinkan, dan di situ juga saya jelaskan bagaimana PBUD ini, dan mama saya izinkan. Tetapi mama saya bilang, kamu minta izin dulu kepada papa kamu. Dan saya juga di situ takut minta izin kepada bapak saya, karena bapak saya ini masih orang yang terbelenggu dalam kegelapan, masih perjudian, masih mabuk-mabuk, dan di situ jadi saya juga takut. Tetapi di saat itu saya mencoba memberanikan diri. Saya juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang mau ini, dan Engkau yang harus meluluhkan hati bapak saya lagi. Dan di situ saya minta izin, memberanikan diri. Dan puji Tuhannya bapak saya juga izinkan, dan bapak saya juga beri motivasi, dan bapak saya berkata, jika itu keputusanmu, ya sudah, dan harus ikut terus kepada Tuhan. Dan situ saya sangat bahagia karena orang tua saya izinkan, dan situ saya mulai mengisi formulir. Dan singkat cerita, perjalanan saya Tuhan sertai sampai saya di tempat karantina. Dan di tempat karantina iman saya digoyahkan lagi, dikarenakan saya orang yang pemalu, orang yang saya tidak percaya diri, saya yang tidak bisa apa-apa, saya tidak kreatif, saya tidak punya skill. Jadi itu terus mengintimidasi diri saya. Di situ saya terkadang merasa, Tuhan, ini panggilan saya atau tidak? Saya tidak berani ini itu, saya tidak berani tampil di depan. Jadi itu terus timbul dalam hati saya, sampai saya disadarkan waktu saya mengikuti seminar perdana di STT IBC, di mana salah satu pastor mengatakan, Tuhan tidak memanggil orang yang bisa, tetapi orang yang mau. Tergantung kamu meresponi panggilanmu itu. Di situ panggilan saya mulai kokoh. Setelah itu, beberapa minggu kemudian kami langsung ke asrama. Dan di asrama juga saya digoyahkan juga, timbul lagi yang rasa yang mengintimidasi saya itu. Tetapi beberapa kakak tingkat saya mengatakan, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab atas kamu. Jangan pernah biarkan roh-roh setan mengintimidasi kamu. Dan dari situ saya mulai bangkit, dan sekian dari panggilan saya. Semoga apa yang saya ceritakan dapat memberkati kita semua. Bahwasanya saya mengingatkan kembali, sekecil apapun nazar kita kepada Tuhan, kita harus menepatinya sesuai dengan firman-Nya yang berkata dalam Ayub 22 ayat 27, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nazarmu. Nah, dari situ kita dapat belajar bahwasanya
jika kita bernazar kita harus membayarnya. Terima kasih. Shalom.